Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas Isar Petarukan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tak lupa kita untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah kita dapatkan. Kita juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia, terlebih lagi urusan ibadah kita, yakni ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Kita juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa-jiwa kita dan juga dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, niscaya tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Namun sebaliknya, tatkala Allah berkehendak untuk menyesatkan seorang hamba, maka tidak ada seorang pun yang dapat menunjukinya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para atba'i tabi'in, serta orang-orang yang beriman yang mengikuti mereka dengan benar hingga tegaknya hari kiamat. Khafila rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita yang merujuk pada kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, buah karya Fadilatul Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Misri Al-Khalafi hafizahullah taala. Dan pembahasan kita sampai kepada permasalahan salatul musafir, salat orang yang sedang safar, sedang melakukan perjalanan. Ini terkait tentang salat-salat yang ada rukhsah, ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mengalami keadaan seperti musafir ini. Kita perhatikan penjelasan dari Fadilatul Syekh hafizahullah taala terkait tentang permasalahan ini. Beliau pertama di sini menyampaikan sebuah judul pembahasan, wal qasru wajibun 'alal musafir fi dzuhri wal 'asri wal 'isya. Mengqasar salat hukumnya wajib bagi orang yang sedang safar, yakni pada saat salat zuhur, salat asar, dan juga salat isya. Syekh di sini menyampaikan hukum terkait tentang mengqasar salat tatkala seseorang itu safar itu wajib kategorinya. Dia menyampaikan wajib. Dan tentu di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan dia termasuk ulama yang berpendapat akan wajibnya qasar salat tatkala sedang safar. Namun sekali lagi bahwasanya ini adalah pendapat, dan yang lebih tepat insyaallah adalah pendapat ulama yang menyatakan mengqasar salat itu hanya sekedar sunnah saja, tidaklah sampai wajib. Artinya kalau seseorang itu mau
menyempurnakan, ya, tidak meringkas, itu salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Hanya saja memang lebih ditekankan seseorang ketika safar maka hendaknya dia mengqashar salat. Ya. Karena memang itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam safar-safar beliau itu mengqashar salat, ya, mengqashar salat. Ya. Sehingga ya lebih diutamakan kita untuk ya menteladani beliau sallallahu alaihi wasallam, walaupun di sini dalam kategori ya, hukum syariatnya tidaklah sampai wajib, tapi ya, hanya sekedar sunnah saja, ya sunnah saja. Ya. Di mana ya, ada juga sahabat ya yang melakukan ya ketika safar menyempurnakan, ya sebagaimana yang masyhur ya peristiwa haji ketika di masa Khalifah Utsman bin Affan, dia memerintahkan untuk menyempurnakan ya istilahnya rakaat 4 ya di dalam salat zuhur, asar dan isya, ya karena ketika itu beliau memandang maslahat ya yang mana banyaknya kaum muslimin yang baru masuk Islam, sehingga agar jangan sampai nanti ketika mereka pulang ke kampung-kampung ya kembali ke tempat tinggal mereka tahunya salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat, salat asar 2 rakaat, salat isya 2 rakaat, sehingga beliau ketika itu ya beristihad menyempurnakan ya, salat asar menjadi 4 rakaat. Ya. Walaupun ketika itu sedang safar, ya ini sedang ya, haji. Ya. Baik. Kita perhatikan penjelasan dari Syekh terkait ya beliau menyampaikan wajib ya agar kita tahu ya. Dan sekali lagi yang ya, kami kuatkan di sini adalah bukan sampai wajib, hanya memang ditekankan ya untuk kita ya mengqashar ketika safar. Pertama di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala menukilkan ya, salah satu ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 101. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junah an taksuru minas salah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Dan ya, apabila kamu bepergian di muka bumi ya, melakukan perjalanan ya, di muka bumi ini ya, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu ya, tidak mengapa kamu mengqashar salatmu ya. Ya, di lafaz hadisnya di lafaz Al-Qur'annya itu seperti itu, tidak mengapa kamu mengqashar salatmu ya, artinya kalau kita enggak mengqashar juga enggak masalah juga ya, hanya saja di sini diperbolehkan kita untuk mengqashar ya. Tidak harus tidak sampai yang ya, pendapatnya wajib ya kalau dari lafaz ini ya. Falaisa 'alaikum junah ya, tidak mengapa ya, kamu mengqashar salatmu ya. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika kamu takut diserang orang-orang kafir ya. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir ya, karena barangkali ketika itu kan masih masa ya, istilahnya belum aman ya, masih terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir ya, ketika di perjalanan ya kan tentunya rawan. Maka di situ supaya lebih terjaga ya salat hanya dikerjakan 2 rakaat, sehingga selebihnya mereka lebih waspada ya, akan serangan orang-orang kafir. Ini dalam surat An-Nisa ayat 101. Baik. Ya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, setelah membawakan ya, ayat ini, Syekh Hafizahullah Ta'ala di sini mengatakan, wa an Ya'la ibni Umayyah ya, dan dari Ya'la bin Umayyah, annahu sa'ala Umar bin Al-Khattab an hadhihi al-ayah. Bahwasanya Ya'la ya, bin Umayyah bertanya kepada sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an tentang ayat ini ya, tentang ayat ini ya, ini terkait yang di situ ada lafaz in khiftum ayyaftinakum ya, jika kamu takut ya orang-orang kafir itu menyerang kalian ya, menyerang kalian. Faqad aminan nas, dan di saat ya Ya'la ya, bin Umayyah bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab itu dalam kondisi sudah aman ya, sudah aman, kondusif ya, sudah tidak terjadi peperangan-peperangan yang besar ketika itu ya, istilahnya sudah melewati ya masa-masa peperangan ya, yang mana itu ya ketika sudah ya Fatu Mekah barangkali lebih kondusif kondisinya masyarakat ketika itu ya, maka di sini sudah aman ya. Faqala Umar, maka Umar bin Khattab ketika ditanya oleh Ya'la bin Umayyah, beliau menjawab,
Ajibtu mimma ajibta min. Aku heran sebagaimana kamu juga heran dalam masalah ini. Yakni tentang dahulu kita qasar salat kan karena alasan khawatir diserang musuh. Tapi kita sekarang masih aman, sudah aman pun kita masih tetap ya mengqasar salat ketika dalam keadaan safar. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Aku pun ya bertanya tentang hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kondisinya sudah aman tapi tetap masih mengqasar salat. Akhirnya Umar bin Khattab pun bertanya kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menimpali dengan beliau mengatakan, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qasar ya, ketika safar itu merupakan keringanan, yang merupakan sedekah. Yang Allah Subhanahu wa taala sedekahkan hal itu kepada kalian, maka terimalah sedekahnya. Ya, istilahnya rukhsah ya. Mengqasar salat tatkala safar ini merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, dan Allah tentunya lebih senang ya, ketika kita mengambil ya, pemberiannya, mengambil sedekahnya. Sebagaimana kita kalau kita ngasih hadiah, ngasih sedekah terus diterima oleh orang yang kita kasih, tentu akan ya menjadi senang ya, menjadi senang diri kita. Baik. Ya, ini ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang derajatnya sahih ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, kemudian Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi rahimahumullah. Kemudian yang berikutnya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh juga di sini menukilkan hadis yang lain yang menguatkan tentang hal ini. Ya, ini riwayat yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, faradallahu as-salata ala lisani nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam fil qasri fil hadari arba'an wa fis safari rak'atain wa fil khaufi rak'ah. Kata sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan Allah ya, mewajibkan ya, dengan lisan nabi kalian sallallahu alaihi wasallam ya, ketika di tempat tinggal, ketika mukim ya, fil hadar, di perkampungan ya. Arba'an, salat itu 4 rakaat ya. Yani salat zuhur, asar dan isya kita menyempurnakan 4 rakaat ya. Wa fis safari rak'atain, tatkala safar sedang melakukan perjalanan kita salatnya itu 2 rakaat. Wa fil khaufi rak'ah, kalau pas lagi dalam keadaan takut ya, seperti mungkin ya, terjadi masih masa-masa peperangan ya, ataupun hal lain yang di situ ada unsur takut yang kita alami, maka salatnya cukup 1 rakaat saja. Cukup 1 rakaat saja. Ini terkait tentang ibadah salat tadi, dan ini hadisnya sahih ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i ya, Imam Ibnu Majah. Baik. Ya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya bahwasanya ya, salat safar tadi ya, kita bisa mengerjakannya 2 rakaat. Tidak mengapa. Kita mengqasarnya jadi 2 rakaat. Itu dalam hukum syariat itu hukumnya boleh ya, sunnah. Ya. Baik. Ya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, dinukilkan pula di sini hadis yang lain yang menjelaskan tentang hal ini. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar ya. Wa an Umar ya, radhiyallahu an, ya, dari sahabat Umar, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, salatus safari rak'atan wa salatul jumu'ati rak'atan wal fitru wal adha rak'atan. Ya. Salat dalam keadaan safar itu 2 rakaat. Ya. Salat Jum'ah 2 rakaat. Salat Idul Fitri 2 rakaat. Salat Idul Adha 2 rakaat. Tamun ghair qasrin ya, ini dikerjakan dianggapnya sesuatu yang sempurna, bukan potongan ya, bukan qasar, bukan ringkas ya. Ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya, dengan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi ya, dari salat ya, safar, salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, itu bilangannya 2 rakaat semuanya. 2 rakaat, dan ini dianggap sebagai salat yang sempurna. Jadi ketika ketika safar walaupun salatnya 2 rakaat,
itu dianggap sebagai salat yang sempurna. Ya. Walaupun cuma mengerjakan 2 rakaat yang hakikatnya asalnya salat zuhur, asar dan isya kan dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Namun ketika kita dalam keadaan safar itu 2 rakaat sudah dianggap sempurna. 2 rakaat sudah dianggap sempurna, tidak kurang. Tidak kurang. Ya, baik. Ya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini disebutkan pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan tentang permasalahan salat qasar tatkala safar An Aisyah qalat dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan as-salatu awwalu ma furidat raka'atain. Salat awal pertama kali diwajibkan itu jumlah rakaatnya itu 2. Salat ketika awal kali diwajibkan kepada kaum muslimin itu 2. Fa uqirrat salatus safar wa utimmat salatul hadar. Ditetapkan itu untuk dalam keadaan safar yang 2 rakaat. Kemudian utimmat salatul hadar. Adapun ketika dia tinggal di sebuah perkampungan menetap mukim, maka menyempurnakan salatnya disempurnakan jadi 4 rakaat. Ini perkataan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Baik. Kemudian di sini dinukilkan pula hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari sahabat Ibnu Umar dia mengatakan sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Aku menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Jadi beliau membarengi Nabi, ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan jauh, melakukan safar. Falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Beliau tidak menambah lebih dari 2 rakaat ketika salat. Jadi ketika salat zuhur, asar dan isya, beliau tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat, selalu mengerjakan 2 rakaat. Selama safar beliau itu melakukannya 2 rakaat. Hatta qabadahu Allah, sampai Allah mewafatkan beliau. Wa sahibtu Abu Bakar falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Dia kemudian mengatakan, aku juga bersama sahabat Abu Bakar ketika sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam di kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melakukan safar, beliau pun sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika safar yang mengerjakan salat 2 rakaat secara qasar tadi. Sampai Allah wafatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kata Ibnu Umar beliau mengatakan wa sahibtu Umar falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Lalu aku pun bersama Umar bin Khattab di masa kepemimpinan Umar bin Khattab dan tatkala safar sahabat Umar pun mengerjakan salat itu hanya 2 rakaat sampai Allah wafatkan sahabat Umar bin Khattab. Kalau safar salatnya 2 rakaat. Summa sahibtu Utsman falam yazid ala rak'atain hatta qabadahu Allah. Kemudian setelah Umar meninggal dunia digantikan oleh sahabat Utsman bin Affan. Ibnu Umar pun ketika bersama sahabat Utsman bin Affan ketika safar dalam perjalanan jauh, sahabat Utsman pun mengerjakan salat hanya 2 rakaat. Begitu sampai Allah wafatkan sahabat Utsman bin Affan. Waqad qala Allah, dan sungguh Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada teladan yang baik bagi kalian. Ada teladan yang baik bagi kalian. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi anjuran yang kuat agar kita mengqasar salat ketika kita sedang safar sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga khalifah-khalifah sepeninggal beliau. Di dalam hadis ini disebutkan ada 3 khalifah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan juga sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Yang mana semuanya itu melakukan salat 2 rakaat. Hanya saja sahabat Utsman di dalam riwayat yang sahih ketika beliau haji tadi ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya beliau merintahkan untuk menyempurnakan ini salat 4 rakaat ketika di haji saja, karena memang namanya haji kan banyak orang dari berbagai penjuru datang ke Mekah ketika itu
Apalagi ketika itu di masa Utsman bin Affan kan sudah istilahnya banyak wilayah yang dibebaskan, ya. Mereka masuk Islam berbondong-bondong, ya, dari berbagai wilayah, ya, yang mana bisa jadi mereka tidak mesti belajar ketika itu datang belajar pas saat itu khawatir, ketakutan sahabat Utsman bin Affan, ketika mereka pulang ngertinya salat zuhur cuma 2, salat asar cuma 2, salat isya cuma 2. Akhirnya beliau memerintahkan untuk menyempurnakan. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya di sini, Syekh menyebutkan pembahasan tentang masafatus safar, masafatul qasar, masafatul qasar. Jarak yang seseorang itu diperbolehkan untuk mengqasar salat. Ketika sudah melalui jarak ini, maka dia sudah boleh mengqasar salat. Mengqasar salat. Syekh di sini menyebutkannya, ikhtalafal ulama fi tahdidil masafa allati tuqsaru fiha as-salah ikhtilafan katsira. Para ulama berselisih pendapat di dalam pembatasan jarak, yang salat itu boleh dikosor ketika sudah melampaui jarak tersebut. Dan ini khilafnya banyak kata beliau. Ikhtilafan katsira, khilafnya banyak. Di sini beliau mengatakan hatta qala Ibnu Munzir, sampai-sampai Al-Imam Ibnu Munzir wa ghairuhu dan juga selain beliau mengatakan fi hadhil mas'alah aksar min 20 qaulan, dalam masalah penentuan jarak yang seseorang boleh mengqasar salat itu ada perselisihan pendapat sampai ada 20 pendapat. 20 qaulan sampai 20 pendapat. Wa asahu hadisin warada fi bayani dzalika wa asrahuhu kama qala al-Hafidz fil Fath. Di sini dia mengatakan dan hadis yang paling sahih yang menceritakan tentang hal ini, tentang jarak seorang boleh mengqasar salat, dan yang jelas yang datang penjelasannya, dan ini adalah penjelasan yang paling gamblang tentang masalah jarak, hadis yang menjelaskan tentang jarak, sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafidz fil Fath, yakni diucapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kitab yang mensyarah Sahih Bukhari, di dalam kitab beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang paling gamblang dalam menjelaskan masalah jarak yang seseorang itu boleh mengqasar salat ketika sudah melampaui jarak tersebut. Baik. Marahu Muslim, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Abu Dawud dan juga Imam Abu Dawud min hadisi Anas, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salasati amyal aw salasati farasikh shalla rak'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar melakukan perjalanan yang sudah mencapai jarak 3 mil, salah satu amyal atau salah satu farasikh atau 3 farsah, 3 farsah, maka beliau mengerjakan salat 2 rakaat. Artinya seorang boleh mengqasar salat kalau dia sudah melalui perjalanan lebih dari tadi 3 farsah atau 3 mil. 3 farsah atau 3 mil. Dan farsah ini kalau kita lihat di kamus-kamus bahasa Arab itu disebutkan jaraknya kalau kita konversi ke kilometer itu 1 farsah itu 8 atau 5 kilometer, ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan 8 kilometer, ada yang mengatakan 5 kilometer. 5 kilometer. Artinya kalau sudah kita melampaui 3 kali hal tersebut, kalau kita ngambil yang 8 berarti 24 kilometer itu kita sudah boleh mengqasar salat, sudah boleh mengqasar salat. Atau kalau yang 15 berarti kalau sudah yang 5 kilometer kalau sudah mencapai 5 kilometer kita sudah boleh mengqasar salat, boleh mengqasar salat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Kemudian di sini dinukilkan keterangan yang lain. Al-mawdi'ul ladzi yuqsaru minhu, tempat yang kita mengqasar salat, tempat yang kita mengqasar salat.
Kata Syekh di sini, "Dhahaba jumhurul ulama ila anna qasra as-shalah yushra'u bi mufaraqatil hadar wal khuruj minal balad." Ya. Jumhur ulama mereka berpendapat bahwasanya mengqashar salat itu disyariatkan ketika seseorang sudah keluar dari perkampungannya, sudah keluar dari negerinya, Wa anna dzalika syartun, dan ini merupakan syarat. Ya. Artinya kalau belum keluar dari wilayah perkampungan dia, belum keluar dari batas ya, kota dia, maka dia belum boleh mengqashar salat. Ya, ada keterangan hal tersebut. Ya. Walaupun tadi mungkin jaraknya sudah mencapai ya 3 farsah, 3 mil istilahnya, maka belum boleh, Ya. Kalau masih dalam batas wilayah kota. Ya, barangkali kota kadang-kadang kan ada kota yang sangat luas, ada kota yang kecil di situ ya, berbeda-beda. Maka di samping ya memperhatikan jarak yang sudah ditempuh, juga di sini lihat apakah kita masih di dalam kota, wilayah kota kita, atau sudah keluar. Ya, sudah keluar. Baik. Wala yutimmu hatta yadkhula awwala buyutiha, dan kita juga di sini tidak menyempurnakan salat. Artinya boleh kita masih mengqashar salat kalau belum masuk rumah pertama yang ada di perkampungan tersebut. Ya, selama belum masuk wilayah perkampungan, ya wilayah kota kita, ya istilahnya kita berarti masih boleh mengqashar salat. Ya. Boleh qashar kalau sudah keluar, ya, dan masih boleh qashar kalau belum masuk katanya. Ketika berangkat boleh qashar kalau sudah keluar dari batas wilayah, ya. Dan kita masih boleh qashar ya ketika kita masih perjalanan pulang sampai kita masuk di rumah pertama yang ada di wilayah kita, perkampungan kita. Kalau sudah masuk maka nggak boleh qashar lagi, harus menyempurnakan itmam, ya 4 rakaat. Ya. Baik. Qala Abdul Munzir, kemudian Syekh Abdul Azim Al-Badawi, beliau di sini ya, menukilkan perkataan dari Al-Imam Abdul Munzir, "Wala a'lam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qasara fi safari min asfarihi illa ba'da khurujihi minal Madinah." Ya. Dan aku tidak tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengqashar di dalam safar dari safar-safar yang beliau lakukan kecuali setelah keluar dari Madinah. Artinya Nabi kalau masih berada di wilayah Madinah, beliau tidak mengqashar salat. Ya, jadi bolehnya mengqashar salat ketika perjalanan jauh itu kalau sudah keluar dari batas wilayah perkampungan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Anas, dan di sini dinukilkan perkataan dari sahabat Anas bin Malik, ya. Salatu dhuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an. Ya, aku salat zuhur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah sebanyak 4 rakaat. Wa bidil Hulaifah rakaatain, dan di Dzil Hulaifah sebanyak 2 rakaatnya. Dan Dzil Hulaifah ini kan sudah keluar dari wilayah Madinah, ya, wilayah Madinah. Ya, kalau ditempuh jarak mungkin kalau sekarang ya pakai bis ya, kisaran mungkin 1 jam lebih, ya, 1 jam lebih. Ya, tergantung kecepatan kendaraan. Ya, tapi kisarannya tadi. Ya. Artinya sudah keluar dari 3 farsah ini. Ya, beliau di situ melakukan ya salat qashar 2 rakaat. Ya. Baik, ini dinukilkan dari kitab ya Fiqhus Sunnah, ya, penjelasan tentang hal ini. Ya, ya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi kesimpulan dari apa yang tadi kita nukilkan dari pendapat Syekh bahwasanya seseorang itu tidak boleh mengqashar salat kalau belum keluar dari wilayah kotanya. Walaupun mungkin perjalanan dia sudah mencapai 3 farsah. Karena bisa jadi batas kota itu lumayan jauh. Ya. Tapi kalau sudah keluar ya, perjalanan sudah ya lebih dari sudah keluar dari kota dan sudah mencapai 3 farsah, maka dia boleh untuk melakukan salat qashar. Ini maksud pembahasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Habibullah Ta'ala. Baik. Ya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, di dalam masalah safar ini juga ya, beliau Syekh di sini menjelaskan ya, al-musafir idza aqama liqada'i hajatin wa lam yujmi iqamatun yuqsaru hatta yakhruj, ya.
Orang yang safar ya, ketika dia aqama liqada'i hajatin ya, dia menetap di suatu tempat untuk kebutuhan dia, walam yujmi iqamah ya, yuksaru hatta yakhruj ya. Maka di situ dia senantiasa mengqashar salat sampai dia keluar ya, dari tempat dia safar di situ. Artinya seseorang selama dia tidak ada niatan mukim yang menetap selama-lamanya di situ, dia di situ hanya untuk sebuah keperluan, walaupun mungkin dia beberapa hari di situ, ya. Maka selama statusnya dia tidak mukim, dia musafir, artinya dia pasti akan kembali ke kampung halaman. Maka selama itu pula dia boleh mengqashar salat, Artinya kalau ya dia mau qashar boleh, tapi kalau mau menyempurnakan ya itu juga boleh. Tapi masih punya keringanan, yakni rukhsah untuk mengqashar salat. Baik. Ya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, di sini ya Syekh Hafizahullah taala menukilkan sebuah hadis ya an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Beliau mengatakan, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Tabuk 20 yauman yaqsul shalah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Tabuk ketika beliau ya melakukan ya, peperangan ketika itu ya, datang ya, dan beliau ketika itu menetap di Tabuk selama 20 hari. Ya, 20 hari ya, ketika beliau hendak menyerang ya di situ. Selama 20 hari yaqsuru shalah. Beliau mengqashar salat selama 20 hari tersebut. Ya, karena memang beliau tidak ada niatan mukim tinggal di Tabuk selama-lamanya, tidak, tapi beliau itu akan kembali ke kampung halaman. Sehingga patokannya ketika seseorang itu punya ya, niatan safar tidak sampai mukim walaupun berhari-hari ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ya sampai 20 hari, maka dia tetap dikatakan sebagai seorang musafir yang boleh mengqashar salat. Seandainya dia mau mengambil rukhsah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik. Ini ya, hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian ya, di sini dinukilkan perkataan dari Imam Ibnu Qayyim ya, rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan ya, walam yaqul sallallahu alaihi wasallam lil ummah la yaqsurur rajul salata idza aqama aksar min dzalik. Nabi tidak mengatakan kepada umatnya, kepada para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga tentunya kepada kita semuanya, Nabi tidak mengatakan ya, seorang laki-laki tidak mengqashar salat apabila mukim ya, apabila dia menetap di situ ya, dalam perjalanan safarnya dia ada kebutuhan di situ, aksar min dzalik, lebih dari hal itu, yakni dari 20 hari. Artinya kalau lebih dari 20 hari nggak boleh qashar lagi. Nggak ngomong seperti itu. Ya. Dan Nabi kan nggak ada pembatasan berapa harinya, nggak ada. Selama statusnya sebagai seorang musafir ya, dia masih boleh untuk mengqashar salatnya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, walakin ittafaqat iqamatuhu hadhil muddah. Tetapi disepakati bahwasanya beliau ya menetap di Tabuk itu selama 20 hari. Wa hadhil iqamah fi hali safar la takhruj an hukmi safar. Dan ya, menetap dalam keadaan safar ya, di sini tidak keluar dari hukum safar. Ya, walaupun ketika safar dia mungkin nginep di penginapan, atau mungkin ya dia tinggal di rumah saudaranya, atau nginep di hotel misalnya ya. Di situ ya dia statusnya sebagai seorang musafir, karena memang tidak ada niatan mukim. Dia pasti akan kembali ke kampung halaman. Berapapun hari yang dia lewati, mungkin 20 hari sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun barangkali lebih dari 20 hari, maka statusnya tetap dianggap sebagai seorang musafir ya. Barangkali kita ya belajar selama 3 bulan misalnya, menetap di suatu tempat belajar ya, kan kita nggak ada niatan misalnya untuk mukim, ataupun ya mungkin belajar di pondok pesantren ya, kadang-kadang sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ya. Secara hukum dia dihukumi sebagai seorang musafir karena nggak ada niatan untuk menetap ya, menetap. Boleh baginya untuk mengqashar
salat, ya, muqassar salat. Wallahu ta'ala alam biswab. Ya, walaupun di sini tentunya ya nanti kita kembali kepada apa yang lebih memudahkan. Apa yang lebih memudahkan untuk kita kerjakan ya. Sebagaimana di sini dijelaskan ya. Sawa'un talat au qasur ya, kata Imam Bukhari, sama saja walaupun lebih lama atau lebih singkat waktunya. Itu enggak ada bedanya. Idza kana ghairu mustautin, selama dia tidak ya, menjadi ya istilahnya warga negara situ atau istilahnya penduduk situ, tidak ya, pindah domisili tidak. Ya tetap ya domisilinya adalah ya kampung halamannya. Di situ dia hanya melakukan perjalanan untuk memenuhi kebutuhan yang dia ingin lakukan. Wala azimin alal iqamah bidzalikal maudhi. Dia tidak ingin menetap di tempat tersebut. Itu hanya selama dia ada keperluan. Ketika telah selesai keperluan, dia pasti akan pulang ke kampung halaman. Maka selama itu pula dia dianggap sebagai seorang musafir yang boleh untuk mengqashar salat. Nah, ini penukilan dari Imam Ibnu Qayyim dari kitab Zadul Ma'ad. Baik. Kemudian Syekh di sini mengatakan wa in azamal iqamah atama ba'da 19. Kalau seseorang punya niatan untuk iqamah, untuk menetap safar, tapi kemudian ada niatan untuk mukim, enggak balik ke kampung halaman lagi, dia pengen di situ, ya. Maka hendaknya dia menyempurnakan salat ketika telah lewat 19 hari. Ketika telah lewat 19 hari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kan tadi sampai 20 hari ya. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana hal ini dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya ya. Dia mengatakan aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam 19 yaqsur ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menetap di Tabuk tadi ya selama 19 hari beliau mengqashar. Fa nahnu idza safarna 19 qasarna wa in zidna atmamna. Kata beliau, kalau kami safar selama 19 hari kami qashar, kalau lebih ya kata beliau atmamna, kami ya sempurnakan. Ini pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Yakni kalau lebih dari 20 hari maka beliau menyempurnakan. Nah, ini pendapat yang lain yang berbeda. Kalau tadi dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim ya, dalam kitab Zadul Ma'ad, walaupun lama walaupun pendek kalau dia enggak ada niatan. Tapi kalau sudah ada niatan mukim ya, maka dia harus istilahnya menyempurnakan. Nanti jadi iktibarnya ya, itu adalah niat kita. Ada niatan mukim atau tidak. Selama tidak ada niatan mukim maka boleh-boleh saja kita untuk mengqashar. Ya, tapi sekali lagi bahwasanya ketika kita mau menyempurnakan pun enggak masalah. Apalagi kalau kita ternyata salatnya itu berbarengan dengan orang yang mukim di situ. Imamnya imam mukim, rawatibnya di situ, dia menyempurnakan ya kita ikut menyempurnakan sebagaimana penjelasan yang telah lalu ya ketika masalah salat berjamaah. Kalau orang musafir mukim makmum kepada orang yang mukim maka dia menyempurnakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Khafila rahimani wa rahimakumullah. Sudah masuk waktu Isya? 4 menit lagi. Baik. Kemudian yang berikutnya di sini ya, permasalahan salat jama' ya. Ya, insyaallah ini kita bahas ya. Kita pada kesempatan malam ini semoga bisa menyelesaikan juga tentang permasalahan salat jama' ya, karena ada kaitan ya salat qashar dengan salat jama' di mana boleh seseorang ketika dia safar selain mengqashar dia juga boleh menjamak salat ya, boleh menjamak salat. Jadi menggabungkan salat. Yang dimaksud di sini adalah menggabungkan salat ya zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya ya di sini ya. Ketika dua gabungan salat ini kita boleh menggabungkan ya. Zuhur, asar, maghrib, isya adapun subuh maka kita tidak gabungkan dengan salat manapun, kita kerjakan sendiri ya, sendiri. Tapi kalau zuhur boleh kita gabung dengan asar, kalau maghrib kita boleh gabung dengan isya ya. Baik. Dan dalam masalah salat jamaah ini, khafila rahimana rahimakumullah, Syekh menyebutkan beberapa sebab ya seseorang boleh menjamak salat. Ya, dan jamak ini suatu yang berbeda dengan qashar, jangan sampai disalah pahami ya. Qashar itu meringkas, kalau jamak itu menggabung. Salat yang bisa diqashar itu hanya salat
zuhur, asar, dan isya. Nah, kalau jamak ini menggabungkan salat, yang bisa digabung adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dan jamak sama qasar itu boleh digabung di pelaksanaannya. Tapi kita lihat di sini keterangan tentang sebab seorang boleh menjamak, boleh menggabung salat. Yang pertama kata beliau, salah satu sebab yang membolehkan kita untuk menjamak salat kata beliau adalah as-safar. Jadi kita melakukan perjalanan. Maka seseorang ketika dia safar boleh mengqasar salat sekaligus menjamak salat. Boleh mengqasar salat sekaligus menjamak salat. Kemudian beliau di sini menukilkan sebuah hadis ya. An Anas radhiyallahu an, ya, dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syams akhkhara adh-dhuhra ila waqtil 'asr. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika mau melakukan perjalanan beliau berangkat ya, qabla an tazigha asy-syams, sebelum matahari tergelincir ya, sebelum matahari condong, belum masuk waktu salat zuhur, maka beliau mengakhirkan zuhur ya, ila waqtil 'asr ya. Beliau mengerjakannya di waktu salat asar. Ya, jadi kalau belum berangkat sebelum zuhur, maka zuhurnya nanti dikerjakannya pas di waktu salat asar, digabungkan zuhur dan asar. Summa nazala fa jama'a bainahuma, ya, di waktu asar beliau turun dari kendaraan dan beliau menggabungkan keduanya, yakni salat zuhur dan salat asar. Wa idza zaghatis syams qabla an yartahil shalla zuhra summa raqib. Kalau beliau ya, berangkatnya sebelum matahari condong ya, setelah matahari condong ya. Jadi ya, matahari condong sebelum beliau berangkat ya di sini ya, maka beliau mengerjakan salat zuhur ya, dan mengerjakan salat asar juga, tentunya sebagai nanti ada riwayat yang datang ya, salat zuhur dan asar summa raqiba, baru kemudian beliau berangkat. Kemudian beliau baru berangkat ketika sudah mengerjakan salat zuhur dan asar. Ini hadis yang muttafaqun alaih. Ya. Baik. Kemudian kita masuk pada penjelasan yang di situ disebutkan ada riwayat bahwasanya beliau ya menggabungkan ya salat dengan salat apa saja. Ya. Keterangannya di sini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala perang Tabuk ya, idza irtahala qabla an tazigha asy-syams, ya, ketika beliau berangkat sebelum matahari tergelincir ya, akhara dhuhra hatta yajma'aha ila al-'asr, maka beliau mengakhirkan salat zuhur dan mengerjakannya di waktu asar, fa yusallihima jami'an, Nabi mengerjakan semuanya di waktu asar ya. Wa idza irtahala ba'da zayhi asy-syamsi salat dhuhra wal 'asra jami'an summa sara. Kalau berangkatnya setelah tergelincirnya matahari, sudah masuk waktu zuhur, maka beliau mengerjakan salat terlebih dahulu. Ya, salat zuhur dan salat asar semuanya, kemudian baru beliau berangkat. Wa kana idza irtahala qabla al-maghrib akhara al-maghrib hatta yusalliha ma'al isya, ya. Demikian pula ketika beliau berangkatnya sebelum maghrib, maka beliau mengakhirkan salat maghrib, mengerjakannya di waktu salat isya. Ya. Wa idza irtahala ba'da al-maghrib, tapi kalau berangkatnya beliau setelah maghrib ya, ajjalal isya fa shallaha ma'al maghrib, maka beliau mengawalkan salat isya, dikerjakannya bersama salat maghrib. Ini hadis yang menjelaskan tentang salat-salat yang boleh digabung, zuhur, asar, maghrib sama isya. Ini hadis yang sahih, derajatnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud serta Imam At-Tirmidzi rahimahumullah. Sudah masuk waktu isya. Kita jeda dulu untuk ya, adzan isya. Setelahnya kita nanti akan jelaskan penjelasan berikutnya. Tafadhol.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, tadi saya menyebutkan bahwasanya sebab yang pertama seseorang boleh menjamak salat itu adalah ketika safar, sebagaimana ya, mengqashar salat itu ya diperbolehkan ketika seorang safar. Baik. Kemudian sebab yang kedua adalah al-matar, ketika hujan. Hujan yang membuat seseorang itu tentunya enggan untuk bepergian keluar, ya walaupun hanya sekedar ya ke warung misalnya, itu orang nggak mau istilahnya, karena ya menjadi basah. Tapi kalau yang gerimis kecil kadang-kadang orang kan nggak peduli ya, tetap berlalu lalang, ya, berlalu lalang. Tapi kalau yang hujannya sampai menyebabkan baju basah kan orang biasanya enggan untuk keluar. Ya. Kalau keadaannya demikian, ya hujan yang menjadi seseorang itu terhalang untuk bepergian keluar-keluar ya karena menyebabkan baju basah, walaupun ya zaman sekarang alhamdulillah teknologi ya ada, mudah payung itu di mana-mana, mantel pun ada, apalagi ya mobil kadang-kadang orang naik dari rumah sampai ke masjid itu tidak terkena air hujan ya, karena dari rumah di bagasi sampai ke masjid ada ya parkir yang juga ya, ada aub-aubannya di situ ya. Alhamdulillah zaman sekarang mudah ya. Tapi ketika hujan yang kondisinya tadi sampai menyebabkan kalau kita keluar bepergian itu ya kita basah terkena air hujan tersebut, ketika terkena itu baju kita basah, ya maka di situ ada uzur, ya. Dan di sini ya boleh kita untuk menjamak salat, ya, menjamak salat. Apalagi kalau hujannya itu deras, ya hujannya deras. Bahkan ketika hujan deras ya dalam masalah azan ada penjelasan bahwasanya seorang muadzin ketika hujannya deras itu bahkan boleh menyebutkan dalam lafaz azannya as-sallu fi rihalikum, ya salatlah kalian di rumah-rumah kalian, enggak harus datang ya, ke masjid. Dan yang di masjid di sini ya inilah yang dibolehkan untuk menjamak salat. Ya. Jadi kebolehan menjamak salat ini ketika orang-orang yang sudah berada di masjid, ya sudah berada di masjid. Kenapa? Karena ketika nanti sudah sholat dan pulang ya,
ketika khawatirnya hujan itu lama, panjang, ya, kan orang itu akan malas berangkat lagi ke masjid, sehingga yang di masjid di situ ada syariat untuk menjamak salat, ya, menjamak salat. Nah, baik. Tentang keterangan hal ini ya, disebutkan ya, An-Nafi' dari Nafi' ya, Maula Ibnu Umar, ya. Di sini adalah mantan budaknya sahabat Ibnu Umar. Beliau mengatakan anna Abdullah ibn Umar kana idza jama'al umara bainal maghrib wal isya fil matar jama'a ma'ahum. Bahwasanya Abdullah bin Umar apabila para pemimpin menjamak antara salat maghrib dan isya yang berdekatan waktunya, karena di antara beberapa salat yang berdekatan waktunya kan salat maghrib dan isya. Yang kalau ya istilahnya pulang, kemungkinan hujan itu masih berlangsung ya kemungkinan. Kalau misalnya zuhur dengan asar kan, zuhur masih jauh, kemungkinan terangnya tuh ada. Ya walaupun kadang-kadang ya kayak kita di sini ya hujan bisa jadi seharian ya, seharian. Tapi kalau di sana kan jarang. Istilahnya jarang hujan yang sampai seharian di situ. Yang mungkin waktunya bareng dua salat masih ada berlangsung hujan itu adalah maghrib dan isya ya, maghrib dan isya. Ketika pemimpin menjamak salat, maka Ibnu Umar pun menjamak salat bersama mereka. Ya, maka dari hadis ini, ya, kita bisa melihat bahwasanya Ibnu Umar menjamak salat bersama pemimpin, imam. Ya, imam ketika itu menjamak salat karena kondisi hujan tadi ya, maka makmum ikut menjamak salat. Sehingga jamaknya itu bagi orang-orang yang datang ke masjid. Adapun orang-orang yang salat di rumah ya, ketika terhalang oleh hujan, ya nggak bisa berangkat ke masjid. Karena memang ada uzur kalau hujan kan nggak harus datang ke masjid, maka mereka ya salatnya biasa, nggak dijamak. Ya, maghrib sendiri, kemudian isya sendiri, ya sendiri, nggak perlu menjamak. Ya, sebagaimana halnya, ya kalau kondisinya seperti kita ya, taklimnya, ya sebelum maghrib sudah hujan, kemudian kita alhamdulillah datang ke masjid, ya ketika maghrib selesai pun masih hujan, kita nggak bisa pulang, ya. Atau pas kita di sini ya alhamdulillah taklim ya taklim nggak pulang ya, sehingga di sini kebutuhan kita untuk menjamak salat itu nggak ada, wong kita nggak pulang kok, kita tetap di sini ya, maka di sini ilah untuk jamak itu nggak ada, sehingga ya hendaknya ketika orang yang kondisinya sudah di masjid dan memang tidak ada pulang ya, secara umum jamaahnya di sini karena hadir. Setelah selesai sholat maghrib dia lanjutkan untuk taklim juga sehingga nggak pulang sampai isya, baru mengerjakan salat isya. Setelah salat isya baru pulang. Maka kondisinya kalau demikian tidak perlu untuk menjamak salat. Menjamak salat ini kalau orang yang datang ke masjid salat maghrib kemudian tidak ada kegiatan ya, pulang ya, maka ada anjuran ya ketika itu imam untuk menjamak salat sekaligus maghrib dijamak dengan isya supaya tidak merepotkan orang yang tadi pulang untuk nanti isya datang ke masjid lagi padahal kondisinya masih hujan ya, masih hujan ya. Baik ya, jadi hujan itu masuk salah satu sebab yang memperbolehkan seseorang untuk menjamak salat, tapi ini berlaku untuk ya, orang-orang yang sudah berada di masjid. Baik. Dan hadis lain yang menegaskan tentang hal ini pula ya, ini hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abbas radhiyallahu anhuma, qol ya, dia mengatakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra wal 'asra jami'an ya, wal maghrib wal isya jami'an fi ghairi khaufin wala safar ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur dan asar dijamak ya, maghrib dan isya dijamak min ghairi khaufin wala safar, padahal beliau dalam keadaan tidak takut dan dalam keadaan tidak safar. Ya. Jadi beliau boleh ya, di sini melakukan jamak salatnya. Wa anhu aidan ya, dan di sini lafaz yang berikutnya di sini ya, dari sahabat Abbas pula beliau mengatakan jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adz-dzuhri wal 'asri wal maghrib wal isya'i bil Madinah fi ghairi khaufin wala matar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan menjamak salat zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah. Beliau dalam keadaan tidak safar ya, beliau menetap di Madinah fi ghairi khaufin wala matar, tanpa ada rasa takut kondisi yang mencekam dan tidak pula turun hujan. Nah, ini syahidnya kita di sini. Ya, tidak turun hujan, beliau menjamak. Artinya ketika turun hujan beliau pun menjamak. Menjamak. Ya.
Tapi ketika ada hajat, ada kebutuhan, walaupun nggak turun hujan, walaupun nggak sedang safar, walaupun nggak sedang takut, dia juga melakukan salat jamak. Artinya boleh-boleh saja hukum jamak. Sebagaimana di sebab yang ketiga, ya al-haja al-aridah, kebutuhan yang mendatang. Ya, ketika itu ada suatu keperluan, ya, maka seseorang boleh untuk melakukan jamak salat. Ketika ada suatu keperluan. Ya. Tentang hal ini, ya, dinukilkan sebuah riwayat an Ibni Abbas, ya, dari sahabat Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, ya, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau mengatakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adz-dzuhra wal 'asra jami'an bil Madinah fi ghairi khaufin wala safar. Ya, Nabi menjamak salat zuhur dan asar di Madinah bukan karena takut, bukan karena beliau safar, ya. Qala Abu Zubair, ya, kemudian di sini dinukilkan perkataan dari Al-Imam Abu Zubair, fasa'altu Sa'idan. Aku bertanya kepada Sa'id, ya, dan Sa'id yang dimaksud ini adalah Sa'id bin Al-Musayyib, ya. Lima fa'ala dzalik, ya, kenapa dia melakukan hal tersebut? Ya, faqal, maka beliau mengatakan, sa'altu Ibnu Abbasin kama sa'altani. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas sebagaimana engkau bertanya kepadaku. Ini Abu Zubair bertanya kepada Sa'id, Sa'id pun bertanya kepada Ibnu Abbas. Tapi pertanyaannya Sa'id kepada Ibnu Abbas itu sebelum ditanya oleh sahabat, oleh seorang Abu Zubair, ya, seorang tabi'in. Taib. Faqal, lalu Sa'id bin Al-Musayyib di sini mengatakan, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, arada an la yukhrija ahadan min ummati. Ya. Beliau tidak ingin memperberat seseorang dari umatnya. Beliau tidak ingin memperberat seseorang dari umatnya. Jadi penggabungan itu meringankan, ya. Meringankan ketika memang ada suatu keperluan, ya, bukan karena takut, bukan karena safar, tapi ketika ada keperluan, ya, maka boleh-boleh saja. Seperti barangkali kita ada keperluan acara hajat yang kayaknya menabrak dua salat, maka diperbolehkan bagi kita untuk menjamak, ya. Barangkali misal, ya, ada seminar atau ada kajian yang butuh, ya, waktu lama dan butuh konsentrasi, sehingga biar waktunya lebih efektif, ya, apalagi barangkali waktunya terbatas di situ, ada seseorang yang datang dan menyampaikan, ya, ilmu di situ yang butuh waktu, ya, banyak, maka untuk, ya, lebih mengefektifkan waktu, ya, boleh misalnya di situ untuk menggabungkan salat, ya, zuhur dengan asar atau, ya, maghrib dengan isya dijamak, agar nanti waktu yang selebihnya bisa fokus untuk, ya, keperluannya. Atau barangkali orang yang punya hajatan di sini, dia ada mungkin pernikahan anaknya, sehingga mungkin acaranya kadang-kadang adatnya kita itu lama barangkali, ya, di situ boleh, ya, misalnya menjamak salat, ya, wallahu ta'ala alam bissawab, ya. Ya, ini saja mungkin yang keterangan bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kesimpulannya bahwasanya seseorang boleh mengqashar salat kalau dia safar. Ya, ini sebabnya cuma satu tok. Ya, qashar itu boleh hanya bagi orang yang safar, dan orang yang safar di situ sekaligus boleh menjamak salat. Ya, boleh menjamak salat. Adapun menjamak salat di sini, ya, bisa jadi karena safar salah satunya sebabnya, atau karena, ya, tadi turun hujan, ya, atau karena sedang kondisi mencekam, ya, atau ketika ada keperluan, maka boleh seorang itu untuk menjamak salat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya, ini saja, barangkali ada pertanyaan kami persilakan. Tafadhol, silakan. Iya. Lebih, ya. Iya. Ketika kondisi safar. Iya. Nah, ya, jadi ketika seseorang sudah mencapai jarak yang diperbolehkan dia untuk mengqashar salat, maka boleh dia mengambil rukhsah ini,
mengambil rukhsah ini, dan Allah senang untuk ya ketika rukhsahnya itu diambil, dipakai. Ya, boleh-boleh saja. Namun kalau dia ingin itmam, apalagi mungkin berhentinya di masjid, dia lebih nyaman, nyari masjid yang enak, dan pas kebetulan waktu sholat dia makmum kepada orang yang mukim. Kalau makmum kepada orang yang mukim, ya maka ia hendaknya menyempurnakan. Namun kalau pas kebetulan kok sholat jamaah yang di masjid tersebut sudah selesai, nggak ada imam mukimnya di situ, kita sholat ya bersama rombongan kita, ya keluarga kita, maka kita boleh untuk mengqashar. Boleh untuk mengqashar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau sudah mencapai jarak tersebut. Ya. Di Jakarta. Ini kadang-kadang agak istilahnya rancunya ketika orang itu punya dua tempat domisili gitu ya. Wallahu ta'ala, makanya dilihat yang paling dominan dia lebih banyak di mana, maka itu yang dihukumi sebagai tempat domisilinya, sehingga kalau yang lainnya maka itu dianggap sebagai hanya sekedar tempat safar dia, hanya untuk sekedar liburan. Ya, barangkali kadang-kadang ada orang di Jakarta punya rumah, kemudian dia di daerah punya rumah, tapi dia pergi ke rumah daerahnya itu hanya untuk sekedar liburan, refreshing, ya, penat kerja di Jakarta, kemudian pulang ke Jawa Tengah misalnya, paling berapa hari nanti kembali ke sana. Maka ketika dia ke sini ya ke daerah, walaupun dia punya rumah di sini, statusnya dia bukan penetap di sini, hanya sekedar safar Pak. Ya, nanti kembali lagi ke Jakarta misalnya ketika dominannya seperti itu. Maka dia dihukuminya di sini dalam keadaan safar. Walaupun itu rumah dia sendiri, beli sendiri ya. Ya karena mungkin orang kaya dan alhamdulillah punya rezeki, dia cari rumah yang tempat-tempat wisata, ya, villa misalnya. Ya, dan dia ke situ paling kalau pas liburan doang. Ya, maka ketika di situ dia tidak dianggap mukim, tapi dia dianggap sebagai seorang musafir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan. Tafadhol. Nah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya terkait mana yang lebih utama, takdim atau takhir, maka di sini tidak ada penjelasan yang mengedepankan, mengutamakan antara satu dengan yang lainnya, antara takdim dan takhir. Kembali kepada mana yang lebih memudahkan untuk kita lakukan. Sebagaimana Nabi di sini ya kadang melakukan ini, kadang melakukan itu, tergantung kondisi. Ketika berangkatnya sebelum waktu sholat, ya beliau nanti akhirkan di waktu sholat kedua. Ya, maka mana yang lebih mudahkan untuk kita? Ya, mana yang lebih mudahkan untuk kita? Semuanya boleh, tidak ada yang istilahnya lebih utama antara satu dengan yang lainnya terkait tentang takdim atau takhirnya. Ya, Allah ta'ala bishawab. Hanya saja di sini dalam masalah menjamak salat, ya, maka ketika salat kita jamak, hendaknya kita lakukan salat jamaknya itu urut, mana yang lebih dahulu, mana yang belakangan. Misalnya antara zuhur asar, ya kita kerjakan zuhur dulu baru asar. Iya, tertib. Walaupun kita mengerjakan di salat asar, misalnya kita akhirkan salat zuhur, maka di waktu asar ketika kita ingin menjamak salat, pertama niatkan untuk salat zuhur terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan salat asar. Ya, tertibnya tetap hendaknya diperhatikan ketika kita mengerjakan salat, ya, dan juga ketika nanti qadarullah ya kita, ya, misalnya yang agak repot itu kalau kita pas mau menggabung dan kebetulan kita ngikuti ya mukim, ya imam yang mukim pas sholat maghrib, ya, kita pernah bahas di situ. Maka kalau pas maghrib, sedangkan kita misalnya tadi kasusnya jamak ya takhir sama apa namanya, kita jamak takhir dan imam mukimnya salat isya di sini, tentunya dia salat 4 rakaat, kita maghrib dulu 3 rakaat, maka kita bisa memilih ya ketika sudah 3 rakaat kita duduk diam menanti imam tasyahud, kemudian kita tasyahud bersama, imam salam kita salam, baru kemudian kita mengerjakan salat isya, boleh seperti itu ya.
Atau boleh kita ketika 3 rakaat langsung tasyahud akhir, langsung salam, lalu barangkali masih bisa mendapati ya rakaat terakhirnya imam di salat Isya, langsung ya bangkit ya untuk salat Isya ya, sehingga barangkali mendapat jamaah salat Isyanya imam walaupun hanya di rakaat terakhir saja. Itu bisa kita memilih demikian. Wallahu taala alam bishawab. Ada yang lain silakan. Moga Pak. Oh sudah. Oh nggih. Ya. Nah. Sama takhir. Azan. Nah. Sama takhir. Itu kan ada waktu antara azan dan iqamah. Nah. Apakah boleh waktu kita menjalankan sholat maghrib terlebih dahulu dan menjalankan sholat isya? Nah, masya Allah, barakallahu fikum. Kalau misalnya kita tahu waktu iqamahnya masih lama, misalnya kadang-kadang kan ada masjid yang sudah ditetapin gitu ya, iqamahnya masih lama. Kita tahu ya waktunya cukup untuk kita mengerjakan salat maghrib, maka boleh kita mengerjakan salat maghrib, ya. Kemudian pas ya ditegakkan salat isya kita salat bersama jamaah, ya. Maka boleh demikian. Wallahu ta'ala, walaupun ya di situ sudah masuk waktu isya, sudah azan, tapi iqamahnya masih ada waktu jeda lama yang mungkin kayak kita untuk salat maghrib. Maka salat maghrib tidak harus nunggu imam istilahnya mengerjakan salat isya kemudian kita salat bareng imam, ya. Kita maghrib, imamnya isya misalnya demikian. Kalau kita tahu waktunya masih cukup, ya kita salat maghrib. Salat maghrib dulu. Kemudian nanti baru kita ya isyanya nunggu imam ya iqamah, salat iqamah, kemudian kita salat bersama imam. Yang jadi masalah kadang-kadang kalau masjid yang nggak ada patokannya, ini kadang-kadang lagi salat ternyata iqamah. Nah, ini kadang-kadang yang repot di situ. Ya, maka iya. Wallahu ta'ala alam, kalau berdasarkan salat yang idza uqimatis shalah fala salata ilal maktubah, kalau sudah diiqamai salat maka tidak ada salat wajib, dan maksudnya di sini adalah agar semuanya berjamaah ya, berjamaah. Maka hendaknya kalau demikian ya dia bergabung bersama jamaah. Ya, salat yang sudah dia kerjakan maka dianggap sebagai salat sunnah karena keutamaan berjamaah. Ya, sampai-sampai Nabi SAW menegur ketika ada orang yang sudah ngerjain sholat wajib datang ke masjid kok nggak ikut jamaah, ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan pentingnya sholat jamaah, sehingga hendaknya dia batalin dan itu dianggap sebagai sholat sunnah. Ya, dia kemudian sholat wajib bersama dengan imam. Ya, kecuali kalau kita misalnya sholat sunnah dan kita tinggal sedikit tok, misalnya tasyahud, sehingga kalau kita selesaikan insya Allah kita masih mendapati ya tidak lama, maka insya Allah nggak masalah. Tapi kalau masih baru serakaat atau baru bangkit dari rakaat pertama, ya ini kan masih lama, maka hendaknya kita putus. Tapi kalau yang masih tasyahud kok qomat, kita selesaikan tasyahud ya, tentu dengan dipercepat ya, istilahnya memilih bacaan yang pendek ya, kemudian langsung bergabung dengan ya salat berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, nggih, silakan. Belanja. Tamasya istilahnya belanja itu kan safar, karena harus sampai keluar wilayah kan. Istilahnya kan namanya safar kan perjalanan jauh ya, istilahnya yang lebih dari jarak tersebut apapun keperluannya, baik safarnya itu safar untuk ibadah atau safar untuk kerja atau safar untuk tamasya rekreasi ya, namanya perjalanan jauh apapun tujuannya, ketika memang dia melakukan perjalanan jauh ya dihukumi sebagai hukum musafir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi walaupun safarnya safar yang mubah, hanya saja kalau safarnya safar untuk sesuatu yang haram, di sini yang para ulama nggak ada istilahnya
safar tidak ada qasar untuk dia. Ya. Misalnya orang punya tujuan pergi, ya, tapi misalnya untuk ke tempat maksiat, ya, tapi perginya ke Jakarta sana, pergi ke Jakarta untuk namanya ke diskotik atau misalnya ke tempat perjudian misalnya atau ke tempat pelacuran misalnya melakukan maksiat di sana ya safar tapi safarnya safar maksiat ya atau misalnya pergi safar ke sebuah daerah di sana untuk misalnya melakukan perbuatan syirik misalnya untuk sedekah bumi atau sedekah laut tapi kan safar ke sana ya kalau dalam rangka kemaksiatan maka tidak ada qasar bagi dia karena safarnya adalah safar maksiat. Tapi kalau selama safarnya mubah atau safarnya istilahnya bahkan wajib di sini seperti kita haji dan umrah itu kan safarnya wajib, maka di situ kita boleh mengambil keringanan rukhsah dan tentu ini yang lebih disenangi. Ya sebagaimana Nabi selalu mengerjakannya dan Allah itu senang ketika rukhsahnya itu diambil. Wallahu taala alam bishawab. Satu lagi. Ya, tafadhal silakan. Ya. Sudah rakaat ketiga. Nah, nah, iya. Jadi ketika kondisinya masbuk, ya. Ketika masbuk, kalau maghrib nggak ada masalah ya, karena nggak ada qasar ya, nggak ada qasar. Kalau maghrib kan tetap 3 rakaat. Walaupun kita sedang safar kan, kita mengerjakan salat maghrib tetap 3 rakaat. Ya maka ketika masbuk, ya maka hendaknya kita ya salat bersama imam. Ketika imam telah selesai, kita melakukan kekurangan yang kita belum kerjakan. Misalnya dapat rakaat 1 rakaat bersama imam, berarti kan maghrib kurang 2 rakaat. Kurang 2 rakaat. Maka disempurnakan. Tapi kasusnya kalau yang misalnya kita posisinya jamak takhir zuhur dan asar, ya, kita salat di waktu asar, kita datang ke masjid, di situ sedang ditegakkan salat asar. Ya. Misalnya, kemudian kita bermakmum kepada imam yang mukim di situ. Posisi kita sedang musafir kan boleh qasar sebenarnya. Tapi ketika posisinya kita sedang makmum kepada orang yang mukim, ya, walaupun mungkin dapat 1 rakaat atau pas ya 2 rakaat, ketika itu kita nggak boleh qasar. Harus menyempurnakan 4 rakaat karena statusnya kita makmum kepada orang yang mukim, disempurnakan. Baru nanti sholat yang keduanya yang kita terpisah dari imam yang mukim, kita boleh mengqasar. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya, tapi kalau maghrib kan tadi sempurna. Nanti isyanya yang boleh kita qasar 2 rakaat. Ya, kalau zuhur dan asar, kalau yang zuhurnya kita ikut makmum mukim ya kita sempurnakan. Asarnya yang kita terpisah, ya maka kita boleh qasar 2 rakaat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik, mungkin cukup ya untuk ya kesempatan malam hari ini. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri anak pribadi dan untuk jamaah sekalian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan ya, untuk mengerjakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis kita pada kesempatan malam hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.